itu telah tercatat volume transaksi sebesar 1,6 juta ton CO2 ekuivalen dengan total akumulasi nilai transaksi mencapai 80,75 miliar rupiah. Adapun kinerja industri pengelolaan investasi juga meningkat secara tajam ya, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dengan nilai dana kelolaan tumbuh sebesar 24,16% year to date, mencapai 1.039 triliun, ya, melebihi target yang kita tetapkan di roadmap 2027. Dan tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Dirut, ya, bahwa per 23 Desember 2025 jumlah SID mencatatkan capaian yang luar biasa, yaitu bertambah sebesar 534 juta investor baru di tahun ini saja, sehingga jumlah totalnya mencapai 20,2 juta SID yang didominasi 79% oleh generasi muda di bawah 40 tahun, ya. Dan ini tentunya merupakan capaian atas usaha kita semua. Tepuk tangan buat kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, di sisi yang lain, dari sisi transaksi perdagangan karbon, ya, kami juga melaporkan bahwasannya sejak diluncurkan pada tanggal 26 September 2023 hingga kemarin, ya, catatan kami di 24 Desember 2025 itu telah tercatat volume transaksi sebesar 1,6 juta ton CO2 ekuivalen dengan total akumulasi nilai transaksi mencapai 80,75 miliar rupiah. Sementara itu, aktivitas transaksi keuangan derivatif dengan underlying effect, ya, dari awal tahun hingga akhir Desember 2025 telah mencatatkan total volume transaksi hampir sebesar 1 juta lot, ya. Tepatnya adalah 997,18 lot, ya. Kalau mudah-mudahan dengan hari ini mungkin sudah mencapai 1 juta, ya. Kita lihatlah hari ini. Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia, seiring dengan pencapaian kinerja yang telah diraih pasar modal Indonesia di sepanjang tahun 2025, OJK juga telah menyelesaikan dan mengeluarkan berbagai kebijakan yang diharapkan dapat memperkuat ekosistem pasar modal, meningkatkan transparansi, serta memperdalam likuiditas pasar. Beberapa kebijakan strategis yang diterbitkan oleh OJK pada tahun 2025 antara lain adalah POJK nomor 1 2025 tentang derivatif keuangan dengan aset yang mendasari berupa efek, dan POJK ini menjadi dasar dimulainya pengawasan keuangan derivatif dengan underlying effect oleh OJK, ya. Yang kedua adalah POJK nomor 9 tahun 2025 terkait dematerialisasi efek bersifat ekuitas dan pengelolaan aset yang tidak diklaim atau unclaimed aset di pasar modal yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, ya, bagi aset-aset yang tidak bertuan dan juga masih berbentuk warkat di pasar modal. Dan yang ketiga adalah POJK nomor 15 tahun 2025 mengenai penilaian reksadana dan penilaian manajer investasi yang bertujuan untuk memberikan transparansi atas kualitas manajer investasi dan produk reksadana berdasarkan rating dan juga ranking, ya. Selain itu,
Sejalan dengan mandat Undang-Undang P2SK, OJK juga telah meluncurkan buku mengenal dan juga memahami perdagangan karbon bagi sektor jasa keuangan sebagai rujukan bagi pelaku industri dan juga pemangku berbagai kepentingan, pemangku kepentingan dalam memahami mekanisme regulasi serta resiko perdagangan karbon yang merupakan upaya mendukung ekonomi berkelanjutan dan juga pencapaian target Net Zero Emission Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, tahun 2025 OJK juga melakukan transformasi layanan melalui integrasi Sprint OJK dan juga SPEK-KSE untuk pendaftaran produk investasi reksadana. Integrasi ini menyederhanakan proses perizinan menjadi satu pintu, mempercepat waktu layanan, serta meningkatkan akurasi data. Dan nantinya ke depannya akan kita kembangkan untuk pencatatan saham dan lain sebagainya. Selanjutnya, OJK juga terus menegaskan komitmen sebagai signatory dari MMOU, ya, MMOU IOSCO atau Multilateral Memorandum of Understanding. Hal ini merupakan langkah krusial untuk memastikan bahwa pasar modal kita memiliki integritas dan juga transparansi yang setara dengan standar global. Bapak Ibu yang saya hormati, memasuki tahun 2026 ya, terdapat sejumlah peluang yang dapat kita manfaatkan sekaligus tantangan yang perlu kita antisipasi. Secara global, volatilitas pasar masih akan dipengaruhi oleh perkembangan suku bunga global, dinamika harga komoditas, serta kondisi geopolitik. Namun demikian, fundamental ekonomi Indonesia yang tetap kuat dan terjaga, Indonesia memiliki ruang yang memadai untuk melanjutkan penguatan kinerja pasar modal secara berkelanjutan. Untuk itu, OJK bersama SRO telah menetapkan berbagai prioritas pengembangan pasar modal di 2026, ya, termasuk di dalamnya nanti juga kolaborasi dengan institusi yang terkait dengan Kementerian Keuangan sebagai contohnya Bank Indonesia, termasuk pendalaman pasar, ya, dan tentunya juga kami akan meningkatkan keamanan cyber, ya, peningkatan integritas pasar, penguatan kelembagaan pelaku usaha jasa keuangan, serta pengembangan keuangan berkelanjutan. Berbagai program prioritas ini tentunya tidak dapat dicapai tanpa dukungan dari seluruh pemangku kepentingan di pasar modal Indonesia. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang istimewa ini, kami menghimbau agar kita dapat terus menjaga sinergi yang baik di antara regulator, pelaku industri, dan seluruh pemangku kepentingan di pasar modal Indonesia. Mari bersama-sama kita bangun pasar modal Indonesia yang inklusif, berkelanjutan, dan juga tangguh dalam menghadapi segala tantangan. Dengan pasar modal yang kuat adalah pondasi yang kuat, yang kokoh untuk Indonesia emas. Bapak, Ibu, serta hadirin yang saya hormati, demikian sambutan kami dalam penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia 2025 ini. Semoga di tahun depan kita mencapai kinerja yang lebih baik dan juga lebih optimal. Maju terus pasar modal Indonesia.